Shalom saudara-saudaraku, kita sangat bersyukur atas hari baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, itu berarti kita masih punya kesempatan untuk mewartakan Injil seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari kita akan beribadah, kita menyanyi bersama-sama anak-anak terang. Dari waktu ke waktu yang tak henti berputar, dilintas peristiwa dan kejadian, manusia terus maju melangkah ke depan. Terkadang nurani jauh tertinggal di tengah cepatnya pacuan kehidupan, didera bencana, dijerat nikmat dunia dalam gelap jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, godaan yang hari kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berjalan dalam terang Tuhan. Kasih kadangkala terasa sangat jauh tergapai, karena hati manusia tertutup kabut dalam hitam jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, godaan yang hari kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berbagi beban di dalam terang Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika hari baru masih Kau percayakan kepada kami ya Bapa di surga, itu berarti perjuangan kehidupan masih harus terus dilanjutkan. Tetapi biarlah kiranya sepanjang hari pun ini Engkau akan dapati di setiap perjuangan kehidupan yang kami upayakan, kami menjadi anak-anak yang terus mau hidup dalam terang firman-Mu. Karena itu firman-Mu ini akan kami baca, kami renungkan bersama. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk membaca, memahami, dan akan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ini doa kami sambil kami mohon ampun setiap kesalahan dan kelalaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 35 dan ayat 36. Demikian tertulis. Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita saat ini, percaya supaya menjadi anak terang. Saudaraku, tentu kita banyak kali mengalami yang namanya lampu padam di malam hari, dan segala aktivitas kita terhenti, dan kita sadar betapa bergantungnya kita pada terang. Tapi bagaimana jika yang gelap itu bukan hanya ruangan, tapi justru ternyata berlaku pada hidup kita sendiri? Nah, hari ini Yesus mengundang kita bukan hanya untuk mencari terang, tapi menjadi anak-anak terang. Dalam bagian ini, Yesus berbicara menjelang akhir pelayanannya di bumi.
Ia tahu waktunya tinggal sedikit dan dia memberikan ajakan terakhir kepada orang banyak. Percayalah kepada terang selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Di tengah dunia yang penuh kegelapan dosa, kebingungan, ketakutan, dan kejahatan, Yesus datang sebagai terang yang sejati. Saudaraku, tetapi bagaimanakah kita bisa benar-benar hidup dalam terang? Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pertama, terang ada untuk waktu yang ditetapkan Tuhan. Pada ayat yang ke-35, Tuhan Yesus mengatakan, tinggal sesaat saja lagi terang ada di antara kamu. Ini bicara tentang kesempatan yang terbatas. Yesus tahu waktunya di dunia tidak lama lagi. Dan yang kedua, siapa yang menolak terang akan tetap ada dalam kegelapan. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara-saudaraku, dunia menawarkan banyak terang yang palsu, tapi hanya Yesus yang bisa memberi terang sejati. Yang ketiga, percaya kepada terang membuat kita menjadi anak-anak terang. Percaya bukan hanya menerima terang, tapi lebih daripada itu menjadi bagian dari terang itu sendiri. Dengan kata lain, hidup sebagai anak terang. Anak atau orang atau pengikut yang benar-benar percaya dan melakukan terang atau firman itu. Percaya kepada terang adalah awal. Menjadi terang bagi dunia adalah sebuah panggilan. Dan karena itu menjadi pesan firman bagi kita. Pertama, jangan menunda keputusan rohani selagi kita masih diberikan kesempatan hidup. Jangan menunda untuk menjadi anak terang sebab waktu kita terbatas. Yang kedua, hidup tanpa Kristus adalah seperti berjalan tanpa arah. Kita mungkin aktif secara fisik, tapi tersesat secara rohani. Yang ketiga, iman kepada Kristus mengubah identitas dan gaya hidup kita. Kita harus menjadi pembawa terang di dunia yang gelap. Saudara-saudaraku, melangkahlah terus dalam Kristus dan pancarkan terangnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, setiap kami yang hidup di dunia ini punya batasnya, karena tidak ada yang bersifat kekal, semua yang ada di bawah kolong langit ini. Ketika kesementaraan itu kami sadari, juga menjadi bagian kehidupan kami, maka ajar kami untuk memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk menjadi anak-anak terang. Untuk menjadi anak-anak atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi juga menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kami tidak hanya sekedar percaya bahwa Kristus menyelamatkan kami, tetapi itu juga kami harus wartakan dalam perbuatan, tetapi juga dalam ucapan kami. Biar kemana saja kami pergi dan berada, kami bersinar, kami menjadi pembawa berkat, yaitu tetap melakukan setiap kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kami perbuat. Tuhan memberkati kami sekalian yang boleh beribadah saat ini dimanapun kami pergi dan berada. Keluar masuk kami dari rumah kami masing-masing tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Yang sakit kiranya ada dalam jemahan tangan kasih Tuhan boleh disembuhkan. Yang dalam pergumulan dikuatkan oleh Tuhan mendapat jalan keluar yang terbaik. Tetapi juga yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan. Yang sedang dalam mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Tetapi juga untuk setiap perjalanan studi anak-anak kami, Tuhan berkati dan sediakan masa depan indah. Termasuk orang-orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan juga nolong dan tetap berikan sukacita menjalani hidup ini. Terima kasih untuk persekutuan ibadah yang boleh tercipta indah. Biar kiranya sepanjang hari ini kami ada dalam penyertaan Tuhan dan kami tetap menjadi orang-orang percaya yang takut dan setia pada Engkau. Kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah ibadah kita di hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.